Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artika Wijayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SD Negeri Tanggal 1 Kecamatan ini, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya selenggarakan dengan mengundang teman sejawat saya di UPT SD Negeri Tangsel 1. Berikut adalah rekaman video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkumpul dalam Google Meet untuk webinar aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh peserta CGP Angkatan 7 perwakilan dari UPT SD Negeri Tanggal 1 atas nama Artika Wijayani. Dimohon selama berlangsungnya penyampaian materi semua mikrofon dalam kondisi off. Kemudian jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan mengajukan angkat tangan untuk menanyakan atau memberi masukan. Terima kasih. Monggo Ibu Artika bisa dimulai. Ya. Terima kasih banyak Bu Firstianungki. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut serta hadir dalam rangka kegiatan saya, yaitu aksi nyata sosialisasi sekaligus melalui modul 1.4 budaya positif melalui kegiatan webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan panjenengan semuanya ikut hadir di sini. Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di lembaga, yaitu di UPT SD Negeri Tangkel 1. Baiklah, bagaimana Bapak Ibu semuanya kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Okay. Iya, benar, benar. Nah, dalam kegiatan kali ini nanti saya akan menyampaikan materi, yaitu melalui PowerPoint yang semoga nanti bisa dapat terlihat jelas ke Bapak Ibu semuanya, Mohon izin untuk share screen. Apakah bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa, Oke. Bisa Bu Tika? Bisa. Nah, pada kegiatan kali ini, yaitu webinar kali ini mengenai budaya positif. Nah, di sini saya sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tetapi karena ini adalah tuntutan kewajiban dan tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, kiranya mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baiklah, langsung saja, Salam dan bahagia untuk kita semuanya di ruangan ini, Bapak Ibu, karena dalam berkegiatan kita harus bahagia. Jadi ada istilah jangan lupa untuk bahagia, seperti itu, Karena sudah banyaknya pekerjaan yang kita kerjakan, baik tugas di rumah, kemudian tugas di sekolah. Nah, kalau kita tidak bahagia, pasti nanti akan sulit untuk kita melaksanakan tugas-tugas yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi
bahagia itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu nggih. Nah, baiklah kita lanjut. Tadi webinar ini mengangkat mengenai budaya positif. Nah, apakah makna budaya positif? Nah, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, dari sini ada pertanyaan besar nggih Bapak Ibu nggih. Lah, dulu itu pada saat saya mengikuti kegiatan ini, apa sih sebenarnya budaya positif? Yang saya tangkap itu kalau budaya ya sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Kemudian kalau positif berarti itu mengarah dalam hal kebaikan. Nah, akan kita kupas seperti apa sih sebenarnya budaya positif yang diharapkan. Nah, mari kita bersama-sama coba kita gali lebih dalam lagi, nggih. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya secara umum kita sudah melaksanakan, nggih Bapak Ibu, mungkin hanya saja pada kesempatan kali ini menjadikan sebuah penguatan bagi kita semuanya supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti menjurus pada pembudayaan, pembiasaan kegiatan positif pada anak-anak. Seperti itu. Budaya positif ini diangkat karena adanya perubahan paradigma, yaitu pandangan. Nah, seperti apa? Nah, di sini. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Kalau dulu kita pada waktu mengenyam pendidikan ada teori tabula rasa bahwa anak itu ibarat kertas kosong di mana kita sebagai orang dewasa yaitu kita sebagai guru bisa untuk menuliskan sesuatu hal. Mau kita jadikan apa anak-anak itu? Lah, itu menurut kehendak kita. Menurut kita itu sesuatu hal yang sudah bagus. Nah, ternyata selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ternyata istilah teori tabula rasa itu sekarang berbanding terbalik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Jadi anak ini bukanlah kertas kosong yang siap kita coret-coret, kita isi sesuai dengan kehendak kita. Ternyata anak itu sudah memiliki kodratnya. Seperti itu. Jadi sudah paradigmanya mengenai istilah teori tabula rasa itu sudah bergeser sehingga sekarang itu bukan tabula rasa melainkan maksudnya bukan tabula rasa yang kertas kosong itu sendiri, tetapi anak itu sudah memiliki bawaan sejak lahir seperti itu. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak itu adalah unik, Bapak Ibu nggih. Jadi memiliki potensi, bakat yang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Kemudian budi pekerti. Nah, yang ketiga mengenai budi pekerti ini, anak-anak ini memiliki cipta, rasa, karsa yang akhirnya membuahkan sesuatu hal yang dapat menghasilkan produk bagi anak-anak itu sendiri. Jadi mereka memiliki bisa menciptakan, kemudian bisa menghasilkan karya-karya karena anak-anak memiliki budi pekerti seperti itu. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, kalau dulu kita kan memiliki tuntutan, jadi kita memiliki tuntutan anak harus selesai memiliki KKM sekian dan lain sebagainya. Lah ternyata pada pembelajaran sekarang ini ada perubahan paradigma bahwa guru itu bukan lagi menuntut tetapi menuntun. Jadi menuntun bakat. Lah ini apa hubungannya dengan teori tabula rasa? Lah karena anak itu merupakan bukan kertas kosong, jadi anak itu sebenarnya sudah memiliki bakatnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa untuk misalkan kamu harus menjadi seperti A atau kamu harus menjadi seperti B. Tetapi yang bisa kita lakukan yaitu kita menuntun bahwa apa yang dia miliki dulu itu kemudian kita tuntun supaya kita pupuk dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu, nggih. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat
biji jagung. Nah, yang digemakan pada pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu filosofinya itu seperti ini. Jadi guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Nah, maksudnya di sini kita itu sebagai guru itu adalah sebagai petani, pekebun. Nah, anak itu biji jagung. Ketika kita itu menuntun anak yang diibaratkan biji jagung, mereka akan tumbuh. Biji jagung itu nantinya juga akan tumbuh menjadi jagung. Lah kemudian jagung itu diibaratkan anak. Seandainya jagung itu kita pupuk, kemudian kita sirami tumbuhannya, pasti akan menghasilkan jagung yang berkualitas bagus. Maksudnya seperti itu istilah lainnya. Begitu pula dengan anak-anak. Jika anak-anak itu kita tuntun, kemudian kita berikan pupuk semangat, kemudian kita ajarkan. Nah, kemudian anak itu akan menjadikan sebuah anak yang berkualitas. Maksudnya seperti itu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya jujur untuk mendapatkan istilah ini baru ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini pendidikannya. Awalnya apa sih kodrat alam, apa sih kodrat zaman? Yang kita tahu ya anak memiliki potensinya, kemudian kita mengajar. Ternyata ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu memiliki kodrat alamnya, pengetahuan, potensi yang sesuai dengan dirinya sendiri sejak lahir, dan kita itu bisa untuk menuntun kemampuan itu. Kemudian kalau kodrat zamannya, nah dalam perkembangannya pasti akan ada perubahan-perubahan. Dalam perkembangannya itu pasti akan mengalami sebuah perubahan baik itu dari segi teknologi, IT, kemajuan yang lain sebagainya lah, itu disesuaikan. Jadi supaya anak itu tidak istilahnya tidak ketinggalan zaman, jadi kita menyesuaikan pembelajaran kita itu sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti itu. Kemudian berpihak pada anak. Nah, berpihak pada anak ini kita untuk pada periode ini akhir-akhir ini kan sering mendengarkan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu dalam satu kelas bisa jadi pembelajarannya itu tidak sama. Ada sesuai dengan bakat minatnya. Ketika mengumpulkan tugas semisal tugasnya misalkan puisi, mau dibuat medianya seperti apa? Tidak hanya memakai kertas semuanya, ada yang suka untuk tampil. Mungkin ketika mengumpulkan tugas sambil istilahnya tampil di depan. Ada kemudian yang dia itu tampilnya kurang. Nah, kemudian ada juga yang memakai misalkan menggunakan pengumpulan tugas. Ada yang suka dengan TikTok, ada yang suka melalui kegiatan langsung dibaca, ada yang mungkin pentas seni. Nah, seperti itu bisa diwadahi. Jadi pembelajarannya itu maksudnya berdiferensiasi seperti itu. Kemudian berpihak pada anak sudah seperti itu tadi, nggih. Kemudian lanjut bahwa perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi di sini itu bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru dalam menghadapi murid. Banyak sekali nanti ada beberapa hal terkait dengan posisi kontrol guru dalam menghadapi berbagai macam karakter siswa atau murid kita. Seperti itu, nggih. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang kami dapat pada saat pendidikan guru penggerak, yaitu bahwasanya ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Apa itu? Ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada beberapa perubahan. Jadi dari sini kita bisa melihat kira-kira apa saja yang benar dan apa saja yang harus diluruskan. Seperti itu. Selain itu, ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah,
menjadi teori kontrol. Kalau dulu kita mengenal ada stimulus respon, kita memberikan sesuatu, stimulus, kemudian responnya anak seperti apa. Nah, sekarang itu berubah paradigmanya menjadi sebuah teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, seperti itu. Apa bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol? Kalau stimulus respon semisal, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol itu bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau pada teori kontrol itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini bisa kita pahami nggih sambil pelan-pelan. Kemudian pada stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau pada teori stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, diri kita. Tetapi kalau pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Berarti hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau stimulus respon itu ketika gagal mungkin ada pemaksaan. Seringkali ya, kita kan seringkali juga mendapatkan hal semacam itu. Jadi ketika bujukan gagal kemudian ada timbul pemaksaan. Tetapi kalau teori kontrol itu kolaborasi dari kesepakatan dan kesepakatan. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika satu hal itu dianggap tidak efektif, lah kita bersama-sama. Jadi tidak dari satu pihak, dari satu orang kemudian kepada orang lain, tetapi kita berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru itu. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nanti kami buka ada pertanyaan, bisa panjenengan nanti raise hand. Nanti klik tombol tanda tangan, ya. Nah, nanti kita bisa berdiskusi seperti itu. Mboten-mboten? Tidak ada ya? Siap. Ada, Bu Tika. Oh, oke. Kemudian kita masuk di ranah disiplin. Apa makna disiplin? Nah, coba. Nah, kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau kata disiplin kita kan sering kali nih mendengarkan istilah disiplin. Nah, itu kadang dikaitkan dengan istilah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, sebenarnya untuk disiplin sendiri ini kan sering kali juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi berbeda antara disiplin dan hukuman, nggih. Nah, sebenarnya hukuman itu seyogyanya tidak diberikan, cuman kalau memang dalam keadaan yang amat sangat tidak bisa ditinggalkan itu sebagai alternatif yang terakhir sekali, seperti itu. Kemudian kita coba lanjut. Kita akan mengenal di dalam di sini yaitu mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, pada kegiatan ini mengapa tidak peraturan saja? Ini ada pertanyaan pemantik ya, tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan menemukan perbedaannya. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Kita kan sudah terbiasa nih dengan peraturan. Kita sudah sering mendengar istilah peraturan. Mengapa harus kita membuat keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Nah, sekarang kita coba di sini ada 3 kasus nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba nih, saya tanya coba Pak Rizal. Mungkin Pak Rizal bisa menjawab. Nah, Pak Rizal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, Pak Rizal, bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya lolos cegatan.
Lah, itu dari Pak Rizal ya. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Nggak salah itu ya. Coba, coba kalau Bumut, kira-kira mengapa Bumut? Kita itu pakai helm Bumut ketika mengendarai kendaraan roda 2. Kalau Pak Rizal tadi kan supaya lolos cegatan nih, nggih. Mungkin mikrofonnya bisa di-on-kan dulu, Bu. Nggih. Menarik ini ya, nggih. Pripun Bumut? Demi keselamatan dalam mengendara supaya kalau terjadi kecelakaan kita tidak akan terjadi musibah. Oke, ini jawaban yang bagus juga luar biasa. Jadi ada dua nggih, Bapak Ibu, kita bisa membandingkan. Nggih, nanti kita akan mempelajari keyakinan kelas dan peraturan. Kalau dari Bumut, dua jawaban ini sudah mewakili sebenarnya. Satu, kalau Pak Rizal tadi kan supaya kita lolos, gitu, tidak dapat cegatan. Oh, itu betul. Kemudian yang kedua, kalau Bumut ini cenderung lebih ke keselamatan, gitu. Nah, dari dua istilah ini, nah ini bisa saya bedakan. Jadi kalau di Pak Rizal, ini Pak Rizal masih motivasinya itu secara eksternal. Ya, karena kan Pak Rizal takut, gitu, takut kalau nanti tiba-tiba ada cegatan. Nah, berarti kan nanti akan panjang. Ini enggak salah, tapi ini motivasinya eksternal. Tetapi kalau di Bumut, Bumut kan cenderung ke keselamatan. Nah, kalau keselamatan ini berarti sudah Bumut mempunyai nilai universal di dalam dirinya. Jadi itu pasti keselamatan itu yang utama. Seperti itu, Jeng. Ya. Mohon izin Bu Tika, ini Butin mengajukan pertanyaan. Oh, Mau gitu. Butin? Oke, nggih, monggo. Kalau saya pertama anget, Oh. Ya, betul. Anget. Terus apa lagi, Butin? yang kedua patuh pada peraturan lalu lintas. Oh, gitu. Ada lagi yang ketiga? Sudah, 2 cukup. Oh, sudah 2 cukup. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi itu sebenarnya semuanya itu jawabannya benar, nggih. Lah, cenderung kenapa kita lebih memakai helm, karena kita yakin kalau sudah tujuan kita itu keselamatan, berarti kita sudah memiliki nilai keyakinan pada diri kita sendiri secara universal. Lah, otomatis apa? Kalau kita sudah mempunyai keselamatan, berarti otomatis masalah peraturan itu pasti akan aman, karena di diri kita kan yang kita tanamkan keselamatan. Kalau kita keselamatan di jalan, berarti kita memakai helm yang benar. Kemudian yang standar, karena kita memiliki nilai keselamatan. Tapi kadangkala kalau nilainya itu masih motivasinya eksternal, semisal, oh ya yang penting saya pakai helm. Lah nanti pasti akan terlihat yang aman dah. Ternyata ada sebuah misalkan ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Ternyata helm kita helm yang tidak menjaga keselamatan. Helmnya helm apa gitu lah. Itu cenderung lebih apa? Lebih mengurangi rasa keselamatan itu sendiri. Jadi rasa universalnya itu sendiri. Jadi itu perbedaannya. Sudah bisa dipahami nggih? Berarti ada cenderung kita lebih yang diutamakan adalah motivasi internalnya, nilai-nilai universalnya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kemarin kita ada kegiatan bukan kegiatan ya, tentang COVID. Lah, ini kan digembar-gemborkan. Silakan pakai ini masker, cuci tangannya, jaga jarak 1,5. Lah, kalau kita melaksanakan itu, kira-kira apa yang terbersih dari kita? Seperti itu. Mungkin di sini bisa ada yang mewakili mungkin. Nah, monggo, Bu Nungki siapa? Bu Ida. Nah, Bu Ida, silakan Bu Ida. Ya, agar kita terhindar dari virus corona, Bu Tika. Oh gitu, bagus. Ada jawaban yang lainnya mungkin. Bagus sekali, berarti itu tentang kesehatan yang timbul dari dalam dirinya. Berarti. Kemudian ada lagi yang lainnya? Karena takut peraturan, karena nanti kalau tidak pakai masker kita pasti akan kena denda, terutama di jalan. Nah, seperti itu ada ya. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi istilahnya kenapa sih kok tidak peraturan saja tetapi keyakinan, nanti ujungnya ke keyakinan kelas.
Lah kalau contohnya di sini, ini adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Itu dulu. Bisa dipahami, nggih? Ya, Baiklah. bisa Bu Tika. Siap. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari dirinya sendiri secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang lebih efektif ini adalah keyakinan yang kita yakini secara benar, seperti itu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, memberikan motivasi kita yang secara berlebih, seperti itu. Nah, di sini ada mengenai teori motivasi perilaku manusia. Bagaimana? Bisa terlihat, ya? Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kenapa kita melakukan sesuatu? Itu sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal juga. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi, di sini mungkin pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi internal, di sini adalah tujuan disiplin positif. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Monggo Bapak Ibu. Belum ada Bu Tika sepertinya. Oh, belum ada, nggih. Ya. Kita lanjut kalau begitu. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, ya. Nah, seperti apa? Untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini bedanya. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu, nggih. Mungkin kita agak break sebentar dulu, nggih. Ada suara adzan sebentar. Bu Nungki, mohon izin. Oke, Bu Tika. Nggih. Break dulu karena ada adzan Isya. Siap? Kita lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Tika dilanjutkan kembali.
Terima kasih banyak. Mohon maaf terhenti karena masih ada azan tadi. Kita lanjutkan kembali. Pembentukan keyakinan kelas, di sini saya ulas kembali bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih umum seperti itu. Nah, apa contohnya yang konkret? Misalkan kata disiplin, kemudian misalkan saling menghargai, kemudian mandiri. Tapi kalau peraturan itu sudah lebih detail, konkret seperti dilarang makan makanan di dalam kelas. Kemudian dilarang misalkan bercengkrama ketika guru menerangkan. Jadi itu sebenarnya kan ada istilahnya, yaitu saling menghargai. Nah, seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, umum, kalau peraturan itu lebih mendetail. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contohnya apa? Contohnya, semisal saling menghargai, kemudian stop bullying, kemudian berkata jujur, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada istilah untuk yang mengandung hukuman, seperti itu ya. Jadi di sini keyakinan kelasnya itu dibuat dalam bentuk positif. Misalkan semangat belajar. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tentunya ini nanti bisa ditempel ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tempel di kelas, kemudian anak dengan mudah bisa untuk memahami, mengingat dan menjalankannya. Kemudian untuk semua warga kelas ini sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi kalau biasanya dulu kita membuat peraturan itu bahkan kita sudah dapat satu bingkai kertas tentang peraturan itu kadang itu datangnya dari salah satu sumber atau apa misalkan dari kepala sekolah atau lain sebagainya. Kadang kita tidak ikut dalam membuat peraturan itu. Kadang dalam peraturan kelas pun kita tidak melibatkan anak maunya seperti apa. Nah, itu perbedaannya untuk yang dulu peraturan dengan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi karena anaknya itu berubah, kemudian dalam masa perjalanannya itu pasti ada perkembangan-perkembangan. Lah, kita seyogyanya juga bisa merubah untuk meninjau kembali apakah keyakinan kelas nanti yang sudah dibuat itu masih bisa efektif digunakan ataukah ada sesuatu hal yang dianggap baru untuk dimasukkan. Seperti itu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang dituju. Nah, mari kita coba bersama-sama untuk kita membandingkan. Jika dalam peraturan, semisal di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan sebuah peraturan. Namun pada keyakinan kelasnya ini merupakan bentuk tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan sebenarnya pernyataan ke arah negatif, nih. Dilarang mengganggu orang lain. Tetapi pada keyakinan kelas ini merupakan menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau pada keyakinan kelas di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau istilah universalnya berkomitmen. Kemudian pada peraturan misalkan dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kaitannya kalau pada keyakinan kelas atau nilai kebajikan itu masuk pada keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini artinya kesabaran nilainya. Kemudian gunakan masker. Ini adalah nilai keyakinannya berupa nilai kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan nilai keyakinannya, kebajikannya, ini keselamatan dan keamanan. Jadi bisa dipahami nggih, ada beberapa perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sampai sini ada pertanyaan? Yang ada kayaknya Bu Tika, lanjut saja.
Oke, siap. Kalau belum ada, saya lanjutkan, J. Nah, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas, ya. Ini contohnya penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, kebetulan kemarin itu saya coba menerapkan keyakinan kelas yang dilaksanakan yaitu dengan yang pertama itu memberikan bimbingan kepada siswa cara membuat keyakinan kelas. Nah, saya coba menggunakan kertas warna-warni supaya lebih menarik. Nah, anak-anak nanti menuliskan kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita inginkan supaya menuju kelas yang impian, seperti itu. Nah, anak menuliskan menurut yang dia inginkan, kemudian setelah menuliskannya, masing-masing anak maju ke depan, yaitu menempelkan keyakinan kelas yang dia tuliskan pada lembaran kertas tadi, kemudian ditempel ke depan. Nah, di sini setelah itu kita merangkum. Tadi kan banyak sekali anak-anak itu apa saja kira-kira kesepakatan kelas yang dia inginkan masing-masing anak itu bisa menuliskan 1, 2, bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian karena kita rangkum berarti ada beberapa hal yang sama, kemudian kita jadikan satu. Nah, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Nah, di sini setelah selesai, anak-anak kemudian menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dari kesepakatan kelas ini harapannya anak-anak bisa nanti memiliki keyakinan kelas apa yang sudah dibentuk. Berarti kalau ada pelanggaran itu bukan dari kita, melainkan dari kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi misalkan ada pelanggaran, lah kemarin seperti apa? Kita menyepakati bersamanya apa, mengenai apa, kira-kira yang dilanggar mengenai apa. Bahwa kemarin itu kita sudah sepakat untuk hal itu, berarti itu kita kembalikan lagi untuk anak bisa mengikuti keyakinan kelas dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba, ya. Nah, kita akan memahami kira-kira itu ini masuk hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan semuanya. Coba, sudah siap dengan ini? Mungkin Mas Lala bisa nanti. Nah, ini kira-kira itu kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ayo, Mas Lala. Oke, kita keep dulu ya. Jadi kalau Mas Lala itu konsekuensi ya. Nah, sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yo, ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Kemudian kalau murid diminta untuk push 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Anes, kira-kira ini apa? Oh, Bu Anes masih ini ya, pakai yang mikrofon atau tidak tadi? Mikrofonnya Bu Anes bisa dinyalakan? Masih loading mungkin yang lain ketika ya. Oke, coba ini ada Bungut sudah selesai nih sepertinya. Oke. Nah, kalau kira-kira murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Mungkin Mas Lala, Bungut, kenapa Bu? Hukuman. Hukuman, nggih. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Nanti kita cross check, nggih. Kemudian kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini anak menggantikan kertas tugas teman yang telah ia coret-coret. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Kemudian kita lanjut nih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi?
hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo Bumut, napa niki Bumut? Kira-kira apa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, sekarang kita cek nggih. Kita coba. Kira-kira berapa persen jawaban benar, berapa persen jawaban yang salah? Nah, kita coba cek. Nah, oke, kita cek dulu ya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ini masuknya hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi. Mencatatnya 100 kali. Kemudian dia terlambat. Lah, ini hukuman. Nggih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga hukuman. Lah, kalau anak mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi karena terhadap apa yang dilaksanakan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol, ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensinya, bukan hukuman. Seperti itu. Karena apa? Yang terakhir ini masih dalam ranah ada pembelajarannya PJOK. Karena ketika PJOK ternyata anak itu terlambat 10 menit. Lah disuruh lari. Lah lari itu kan masih masuk dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini sebenarnya Bumut bukan memberikan hukuman, Bu. Ini konsekuensinya anak, Bu. Panjenengan sudah benar. Seperti itu, nggih. Jadi seperti itu. Mungkin ini sedikit bisa untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu kadang itu kaitannya fisik, anak sakit nih, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Kemudian kalau hukuman itu cenderung anak akan membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi itu menghargai disiplin. Nah, kemudian kalau hukuman ini paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau untuk konsekuensi ini anak akan menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman sendiri ini konsep dari yang buruk, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian kalau dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi mematuhi peraturan. Kemudian kalau akibatnya dari hukuman itu marah, rasa bersalah. Nah, kalau pada konsekuensi ini mungkin hanya sampai pada tahap kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa hal terkait peraturan, hukuman, konsekuensi, dan keyakinan kelas. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada cinta, kasih, diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan di situ ada survival, ya. Apa Mas Lala? Ya. Nah, di sini Mas healing bertahan hidup. Nah, kita perlu ini ya. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu mencakup 5 hal, yaitu ketahanan hidup, kemudian cinta kasih diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti apa? Kita akan coba lihat materinya. Nah, di sini ada contoh, ya. Ada satu contoh yaitu
bahwa Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali. Oh, sudah? Sudah? Oke. Nah, ya, di sini ada satu kasus. Nah, kasus ini kira-kira anak itu meminta atau sesuatu hal yang kurang pada dirinya itu apa? Nah, kita akan bisa melihat ada kasus yaitu Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, apakah ada yang mau untuk menyampaikan pendapatnya kira-kira mengenai kasus ini? Monggo Bapak Ibu. Nah, jadi di sini itu ada kasus. Kasusnya yaitu bahwa Ibu Ani itu guru kelas 5 SD di Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Nah, mungkin ini bisa jadi terjadi di kelas kita, nggih, Bapak Ibu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan apa kira-kira? Lah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Pasti seseorang mau melakukan itu ada dorongan kebutuhan yang belum tercukupi. Lah, ada 5 kebutuhan. Kira-kira Agus itu seperti apa ya? Kebutuhan mana yang mau dia cukupi? Seperti itu. Nah, kita bisa langsung lihat coba. Nah, seperti ini. Bagaimana? Apakah bisa terlihat? Masalah? Ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus, kita kan melihat dulu nih jawaban dari Agus ini. Nah, apabila jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup karena dia lapar. Kemudian apabila jawaban Agus ini karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, ya kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi dia belum mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang untuk diterima seperti itu. Nah, apabila jawaban Agus itu adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuannya tadi bahwa temannya akhirnya merasa takut seperti itu. Namun apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakannya itu bekal yang sama, jadi kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Mungkin punya temannya itu lebih menarik atau karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dia dapat. Seperti itu. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti karena iseng tadi dia memiliki kebutuhan akan kesenangan pada saat itu. Jadi dengan mengisengi temannya, menjali temannya, dia akan memiliki rasa kesenangan tersendiri. Nah, seperti itu. Bagaimana sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Ada kayaknya Bu Tika, bisa lanjut. Iya, siap. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum ke sini mungkin kita ice breaking dulu ya, supaya lebih bersemangat. Ya, Bu Tika. Oke.
Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Masih semangat? Masih. Coba ya kita stop share screen dulu sampai 29. Kita coba sekarang. Nah, tinggal sambil gerak ini ya. Ya, kalian semangat. Caranya aja. Nah, itu tadi yaitu mengenai senam otak. Nah, setidaknya sekarang sudah refresh, ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bagaimana? Bapak Ibu masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba yaitu untuk mempelajari materi mengenai posisi kontrol restitusi seperti ini. Nah, di sini nih nanti kita akan memahami apa saja sih 5 posisi kontrol itu. Nah, seperti apa dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita ketika menghadapi siswa yang mungkin memiliki permasalahannya, seperti itu. Nah, kita mempelajari ini dulu nggih, Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol, di mana pada 5 posisi kontrol ini ada yaitu penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu adalah 1 sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima adalah manajer. Nah, di sini yang motivasi yang mungkin guru berbuat apa? Nah, kado penghukum itu bisa panjenengan saksikan nggih, bisa menghardik, kemudian menunjuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu biasanya kita berceramah nggih. Lah sebenarnya saya memahami ini itu baru ketika saya mengikuti kegiatan CGP ini, Bapak Ibu. Nah, oh ternyata 5 posisi kontrol itu ada aja nggih, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kadangkala semuanya itu pernah kita laksanakan tanpa kita sadari, oh ternyata ini tuh masuknya kategori A, ini masuknya kategori B. Nah, ternyata pada kenyataannya melaksanakan itu tanpa tahu, oh apa ya kira-kira itu yang apa namanya yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik itu yang apa, seperti itu. Nah, pada penghukum sendiri itu kadangkala yang kita berikan nggih tanpa kita sadari itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Kalau ketika kita memposisikan diri pembuat merasa bersalah, mungkin kata-kata yang kita keluarkan, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, mungkin kadang-kala kita berbicara seperti itu, nggih. Kemudian kalau sebagai memposisikan teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, seperti itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Segala sesuatunya yaitu kita apa namanya dasarkan pada peraturan yang pernah kita buat dan kemudian dilanggar oleh anak itu sendiri. Kemudian kalau manajer itu kadangkala kita mengatakannya apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kalau kita memposisikan sebagai manajer. Saya yakin biasanya kita
semua itu sudah pernah melakukan kelima-limanya, J, tanpa kita sadari, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal. Hasilnya apa kalau, kita memposisikan diri sebagai penghukum? Hasilnya mungkin anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, kadangkala anak itu menyembunyikan sesuatu hal, akhirnya menyangkal dan juga berbohong. Kalau sebagai teman, itu biasanya itu ketergantungan. Jadi kalau misalkan ada guru piket, kemudian guru piketnya itu memposisikan diri sebagai teman ketika menghadapi anak yang mungkin, melakukan kesalahan atau datang terlambat. Lah sama gurunya diperlakukan sebagai teman. Akhirnya ketergantungan. Setiap kali dengan guru piket tersebut mungkin dia akan, ikut peraturannya, tetapi ketika nanti yang menjalankan guru piket yang lainnya, belum tentu anak itu akan mengikuti peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau di sini, ini anak bisa menyesuaikan diri, itu hanya ketika diawasi atau dipantau. Ketika tidak diawasi atau dipantau, mungkin timbul lagi, kesalahan yang dia perbuat. Kemudian sebagai manajer, anak itu cenderung akan menguatkan pribadinya, karena ini merupakan motivasi internal dari dalam dirinya itu sendiri. Nah, untuk supaya lebih bisa memahami, nah di sini ada video nanti akan saya tayangkan mengenai video apa perbedaan dan bagaimana perbedaan itu karakter itu muncul antara penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Harapannya dari dari ini video ini nanti ini akan bisa melihat perbedaan di antara kelima posisi kontrol itu. Jadi di sini akan saya tayangkan yaitu 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Kemudian untuk lebih memahami kelima posisi kontrol itu dapat dilihat pada kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagaimana? Sudah siap Bapak Ibu? Kita menyaksikan tayangan videonya? Sudah, Bu. Ya, sekarang nah, kita coba nih ya. Ini adalah video posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kita coba nanti perbedaannya seperti apa. Bagaimana? Suaranya bisa masuk? Sini kamu. Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya... Apa? Apa coba? Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Gak kapok sih. Sudah berapa kali terlambat? Nah, keliling lapangan basket 2 kali. Saya basket, Bu. Kenapa? Kamu akan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi merupakan tayangan video mengenai kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, seperti apa yang bisa kita ambil dari situ? Mungkin guru bisa menghardik, kemudian berkacak pinggang, membentak, kemudian ada hukuman verbal dan fisik. Kemudian dampak posisi penghukumnya bagi murid itu sendiri menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, seperti itu. Kemudian kita akan coba melihat pada posisi kontrol yang lainnya. Nah, di sini ada mengenai membuat rasa bersalah. Ini masih dengan kasus yang sama. Coba seperti apa ya? Nah, Ibu.
Semuanya bikin ibu susah ya. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bu, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa? Absen. Kamu sudah sering terlambat. Coba. Ya sudah. Ini jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Tidak akan lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Sana cepat. Nah, itu tadi merupakan video mengenai kalau memposisikan diri, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang akan terjadi? Suara guru itu cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Kemudian dan guru itu akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita dan lain sebagainya. Nah, dampak posisi pada ini adalah membuat murid merasa bersalah. Ini mohon maaf masih ada kesalahan ya. Ini dampak posisi membuat rasa bersalah ya. Nah, di sini itu akan menciptakan identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkannya dengan posisi kontrol berikutnya, yaitu posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, di sini adalah tayangan videonya. Naren! Wah, sudah jam berapa? Apa tuh lagi ya, sayang? saya nggak sampai. Nah, Ceng, Saya ya sudah sana. Iya, lagi bikin seni ibu. Bisa kan? bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini beda saja. Itu tadi merupakan video mengenai kalau memposisikan sebagai teman. Jadi akrab sekali ya antara guru dengan siswanya. Nah, seperti apa cara menanganinya? Gurunya di situ suara gurunya cenderung ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kemudian dampak posisi teman ini, walaupun seperti itu, ada dampaknya yaitu bahwa murid akan tergantung kepada satu orang, yaitu faktor ketergantungan tadi. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Coba sekarang kita masuk lagi pada video berikutnya. Nah, di sini ada posisi pemantau atau monitor. Nah, seperti apa? Coba kita lihat dulu.
sampai jam 7. Sudah tahu saya sini jika ya, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, harus tinggal di kelas. Jangan ya. Nah, itu tadi merupakan video mengenai kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau itu seperti apa? Nah, bisa dipelajari dari video itu tadi. Dari sini, guru itu cenderung akan memantau, akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya bisa mandiri juga, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita coba yaitu posisi manajer. Nah, di sini akan kelihatan perbedaannya dari kelima posisi itu. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.30. Jadi sekarang Bu, kira-kira kayak diri sendiri. Mungkin Bu. setuju. Jadi Ibu. Bu. sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana? Kayak diri sendiri. Mungkin Bu. Setuju. Jadi yakini prinsip saling menghormati. Ya Bu. Sampai gini ya. Setia Bu. Baik. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel saya Bu. Kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma. Kira-kira mulai setahun. Baik, jadi Naren akan ada lagi yang mungkin biar tidak melambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang balik. Bu, terima kasih. Nah, ini tadi merupakan posisi guru sebagai manajer seperti itu. Nah, pada posisi manajer ini, suara manajer itu netral, kemudian tidak emosional, kemudian tidak terlalu ramah, dan tidak juga terlalu bernada tinggi.
Dari sini bisa tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak dari posisi manajer, murid cenderung menjadi mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Nje? Belum ada, Bu Tika. Lanjut. Oh iya, begitu saya lanjutkan. Ini Mas Lala sepertinya sudah senyum-senyum ini ya. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini gambarannya seperti ini, Bapak Ibu nggih. Dari sini mengenai validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, seperti apa? Nanti kita akan coba pelajari bersama. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya kan ada permasalahan nih Bapak Ibu nggih. Ada siswa yang memiliki masalah, kemudian ketika dia mendapatkan permasalahan itu, dia untuk kembali ke kelompoknya, ke kelasnya lagi bersama teman-teman, itu rasanya sulit dan berat. Nah, melalui restitusi ini, harapannya yaitu nanti bisa menciptakan kondisi yang lebih baik pada diri siswa dengan karakter baik yang lebih kuat, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi, tidak menyalahkan. Yang kesembilan, yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, seperti apa? Di sini kemarin kami coba untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan restitusi yang ada di dalam kelas. Nah, kebetulan ini ada penanganan siswa yang memiliki permasalahan. Nah, untuk sebelum kita tutup, kita akan coba saksikan dulu yaitu tayangan video mengenai penerapan segitiga restitusi. Nggih, Bapak Ibu. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, pada kali ini kita materi pembelajarannya mengenai apa? Matematika. Silahkan keluarkan dulu pelajarannya matematika. Baiklah anak-anak, sudah dikeluarkan semua pelajarannya? Sudah. Nah, kalau sudah, kemarin kita belajar mengenai apa? Sudut ya. Nah, sudut itu kalau menurut kalian terakhir dikatakan kemarin sudut apa saja? Nah, kalau nggak salah nih ya, kemarin Budika kasih tugas kan? Oke, silakan dikeluarkan, dibuka dulu tugasnya. Budika akan cross check tugas kalian. Bagus ya, sudah mengerjakan ya. Iya, bagus. Loh, Alfa, kenapa kamu tidak membuka buku kamu? Saya belum mengerjakan, Bu. Aduh, Alfa, Budika sudah kasih batas waktu loh padahal. Kenapa Alfa kamu tidak mengerjakan? Saya kira batas waktunya lebih lama, Bu. Oh gitu. Baiklah, kalau begitu sekarang kamu ikuti pembahasan bersama teman-teman kamu dulu ya. Ya, Bu. Nih.
Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai tugas yang telah kita kerjakan, anak-anak kerjakan terutamanya ya. Nah, tadi ada beberapa yang masih sama, ada yang perlu perbaikan, ada yang sudah bagus, perlu ditingkatkan kembali. Nah, nanti setelah ini anak-anak kan sudah memasuki jam istirahat nih, ya. Silakan nanti istirahat, semuanya berada di luar, manfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, oke? Nah, untuk itu tapi kita berpesan dulu sebelumnya sama Alfa ya. Alfa nanti ketika jam istirahat, kamu tak tinggal di kelas dulu ketika ada sesuatu hal yang mau kita sampaikan kepada kamu, ya. Tidak apa-apa ya. Untuk yang lainnya silakan nanti istirahat dulu anak-anak. Silakan ditutup dulu bukunya. Oke, silakan keluar dulu. Alfa. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Apa sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapan apa tadi? Pakai telur. Oh pakai telur. Ya wah kalau sudah sarapan itu nanti Alfa bisa konsentrasi lagi ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Misalkan tiap hari Alfa sarapan ya. Oke. Alfa bisa minta maaf karena kamu harus setiap istirahat ini harus tinggal di kelas dulu ya. Alfa, Ibu minta kamu ini untuk tetap berada di kelas walaupun jam istirahat, itu ada maksudnya ya. Nah, langsung saja ke pokok masalahnya ya Alfa. Nah, Alfa ini ketika perhatikan sudah 3 kali secara berturut-turut Alfa ini tidak mengumpulkan tugas ya, dengan alasan lupa, kemudian ada yang tertinggal, ya kan? Nah, apakah Alfa sadar mengenai hal ini? Padahal ketika sudah seringkali loh sudah ingatkan kepada Alfa. Ya Bu, saya sudah mengakui kesalahan saya. Saya sudah 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi Ibu. Ya sebenarnya ya untuk Alfa kejadian itu sebenarnya hal yang wajar ya. Teman kamu itu juga seperti itu. Tetapi mereka ketika 1 kali, 2 kali ketika ingatkan tugasnya, kemudian mereka bisa langsung untuk segera mengerjakan ya. Cuman kamu kemarin itu 3 kali berturut-turut ya Alfa, itu kamu sudah ketika ingatkan ternyata kamu masih juga belum mengerjakan ya. Alfa sebenarnya di sini berbuat salah itu adalah hal yang wajar juga. Kamu tidak mengerjakan tugas itu tidak sepenuhnya salah ya. Cuman itu adalah pilihan kamu untuk kamu itu memenuhi tanggung jawab kamu atau tidak. Tetapi kalau kita sarankan ya, kita ingatkan di sini kamu sebagai siswa itu harus memiliki semangat ya, memiliki semangat untuk bertanggung jawab dalam segala menyelesaikan tugas yang telah diberikan ya. Lantas, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas Alfa seperti instruksi yang kita berikan? Lupa Bu, saya kira waktu pengumpulan tugasnya masih lama Bu. Padahal sudah diingatkan loh ya sama Budika, seringkali diingatkan ya. Apakah kamu tidak ada diskusi dengan teman-teman kamu? Tidak Bu, saya dan teman-teman saya tidak ada diskusi saat berkumpul Bu. Oh gitu. Nah Alfa, setelah kejadian ini, kegiatan ini, apakah ada niatan untuk kamu untuk memperbaiki sikap kamu? Ya Bu, saya akan lebih giat mengerjakan tugas dan tugas mereka. Ya, bagus Alfa. Sekarang masih ingat Alfa mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Masih Bu, Coba diulang, kesepakatan kelas mana kira-kira yang telah kamu langgar Alfa? kalau tidak salah kita harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu di setiap babnya Bu. Iya benar, ternyata kamu masih ingat ya mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah untuk itu kira-kira sikap kamu kemarin itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai Bu. Iya, kalau tidak sesuai berarti kira-kira langkah apa Alfa untuk kamu nanti memperbaiki sikap kamu itu? Aku akan mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkannya tepat waktu Bu. Iya, bagus Alfa. Baiklah Alfa, karena kamu sudah menyadari ya akan kesalahan tadi dan juga kamu sudah berniat untuk memperbaiki sikap kamu, Budika harap ini adalah konsisten ya. Jadi kamu nanti
berkelanjutan terus untuk berperilaku disiplin positif, kemudian sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, sehingga harapannya ke depan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, dan Budika berpesan dalam hal ini jangan hanya pada mata pelajaran ibu saja yang kebetulan ibu adalah wali kelas kamu, tetapi pada mata pelajaran yang lainnya yang diambil oleh bapak dan ibu guru yang lainnya. Bisa dipahami Alfa? Bisa. Iya, karena ini masih jam istirahat, Budika persilahkan kamu kembali untuk istirahat. Terima kasih ya. Sama Bu. Ya. Donita, ya gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Donita, sarapan enggak pagi tadi? Oh gitu, kalau boleh tahu nih, sarapan apa tadi pagi Donita? Wah, nasi goreng pasti kesukaan kamu ya? Iya. Wah, kalau tiap hari itu memang benar harus diusahakan sarapan supaya kita lebih konsentrasi dalam mengikuti pelajaran ya. Oke, Donita, Budika minta maaf nih pada kegiatan kali ini kamu minta Budika untuk berdiskusi di ruang multiguna ini ya. Donita ya, Budika sekali lagi minta maaf karena kamu Budika minta untuk ada di dalam ruangan ini, di dalam ruang multiguna ini pada jam istirahat. Tentunya ini menyita waktu kamu untuk istirahat ya. Iya. Nah, langsung saja ya Donita pada pokok permasalahannya. Pada waktu jam pembelajaran tadi di dalam kelas, Budika melihat ya dan mendengar bahwa Donita tadi itu mengajak temannya yang sedang konsentrasi mendengarkan pembelajaran, yang mengikuti pembelajaran, mendengarkan apa yang Budika sampaikan, ternyata sama Donita diajak ngobrol dan akhirnya hal itu bisa mengganggu kenyamanan kelas Donita. Ya, apakah Donita menyadari akan hal itu? Menyadari, Bu. Iya. Sebenarnya semua orang itu pernah berbuat sama ya. Semua orang berhak dalam melakukan tindakan maupun mengobrol ya, maupun berbicara. Namun harus tahu tempatnya dan waktunya ya. Nah, yang Donita lakukan itu tadi sebenarnya tidak sepenuhnya sama. Itu tidak menyalahkannya karena untuk bertindak mengobrol, untuk berbicara itu adalah hak setiap orang ya. Namun demikian Donita harus tahu posisi, tempat, dan waktu yang tepat. Bisa dipahami Donita? Bisa, Bu. Lantas Donita, kenapa kamu tadi itu kamu mengajak teman kamu berbicara padahal teman kamu fokus loh dalam pembelajaran ya? Saya hanya akan berbicara saja, Bu. Oh, kamu mau bercerita mengenai yang kamu hal yang kamu ketahui kepada teman kamu. Nah, kalau seperti itu sebaiknya kamu bisa menyalurkan kegiatanmu itu pada kegiatan bahasa Indonesia. Jadi kamu bisa bercerita. Nah, kebetulan kita kan ada hal kalau tidak salah kan ada materi mengenai mendongeng, ya kan? Nah, kamu bisa nanti menyalurkan itu. Kamu bisa bercerita ya. Itu ketika kegiatan mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Saya malu, Bu, kalau teman-teman. Oh, kamu malu kalau harus menyampaikannya di depan kelas. Kalau begitu, besok Budika akan ajarin kamu gimana kamu bisa lebih percaya diri lagi untuk bercerita pada momen yang tepat. Donita ya? Baiklah kalau begitu. Nah, Donita ya, karena kamu sudah tahu ya, kira-kira kamu sudah memberikan alasan. Budika ini mau tanya nih, kira-kira kamu nanti ke depannya kamu akan mengulangi lagi enggak kira-kira sikap kamu seperti itu, ataukah kamu ada niatan untuk memperbaiki dari sikap kamu itu? Ya, Bu, saya akan berubah. Donita, kamu masih ingat mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal pembelajaran? Masih, Bu. Nah, karena kamu masih ingat, coba sekarang kamu sampaikan ke Budika. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu saat ini? Ini, Bu, teman sama teman harus menghargai apalagi dengan guru dan belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, nah kamu ternyata masih ingat ya. Benar sekali Donita. Dan coba sekarang untuk kedepannya, tindakan apa yang akan kamu sampaikan untuk mengatasi mengenai ketidaksesuaian perilaku kamu tadi? Saya akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi
Bagus Donita. Baiklah Donita, karena kamu sudah menyadari dan juga kamu sudah berniat untuk memperbaiki perilaku kamu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi, harapannya kamu bisa menjalankan itu dengan konsisten ya. Nah, pesan Butika lagi, kamu harus bisa menjalankan itu tidak hanya pada mata pelajaran Butika, karena kebetulan Butika wali kelas kamu, tetapi pada mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya. Bagaimana? Bisa Donita? Nah, Butika rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Kamu Butika persilahkan kembali untuk kembali ke kelas ya. Baiklah. Nah, tetap semangat ya, Donita. Baiklah, demikianlah tadi untuk penayangan tiga resepnya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin sebelum kita tutup? Bagaimana Bu Nungki? Tidak ada sepertinya Butika. Oh gitu, ya. Mungkin dari Pak Lala ada yang mau disampaikan? Sepertinya. Oke. Ya, terima kasih Butika untuk materi webinar yang telah disampaikan dalam kegiatan webinar budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah sehingga dapat meningkatkan karakter peserta didik di sekolah, khususnya SDN Tangkil 01. Dan untuk materinya sekiranya bisa di-share ke teman-teman Bu, agar bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Nanti akan dibagikan supaya nanti bisa untuk tambahan referensi bagi teman-teman. Baiklah, demikian. Kalau begitu saya stop sharing ya. Baiklah, terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan apabila nanti ada kesempatan lagi di luar webinar ini bisa kita saling sharing untuk lebih memahami. Seperti itu, J. Ya, baiklah. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nungki selaku moderator. Monggo Bu Nungki. Ya, terima kasih Butika. Iya, Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Sebelum kita tutup, baiklah kita foto keluarga terlebih dahulu. Mohon on dulu, ya.